بسم الله الرحمن الرحيم. Orang yang sabar ketika anaknya meninggal, 2 orang atau 3 orang atau 1 orang sebagaimana datang di riwayat yang lain, maka dia akan masuk surga dan dibangunkan baginya istana di surga. Namun syaratnya ihtisab, harus berharap pahala di balik itu, ya. Dengan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah ingin yang terbaik bagi anak ini, Allah yang terbaik bagi kita. Mungkin kita bisa pikirkan kalau ada seorang meninggal, kita bilang mungkin anak ini diselamatkan oleh Allah. Seandainya dia hidup di masa depan, mungkin dia rusak, mungkin banyak fitnah yang tidak bisa dia hadapi, mungkin dia nakal, ya. Ini mengingatkan kita kepada kisah Khadir ketika membunuh anak yang sedang bermain-main, dia datangi, ya. Kemudian dia bunuh. Maka Nabi Musa mengingkari, aqatalta nafsan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Bagaimana kau membunuh satu jiwa tanpa kesalahan dia? Sungguh engkau telah melakukan perbuatan yang mungkar. Maka akhirnya Khadir menjelaskan, ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma. Adapun anak yang saya bunuh tersebut itu perintah Allah, Allah suruh saya bunuh. Ya, kedua orang tua anak ini orang yang saleh, ya. Maka dikhawatirkan anak ini kalau besar akan menjerumuskan kedua orang tuanya kepada kemaksiatan atau bahkan kekufuran karena saking sayangnya kepada anaknya. Maka Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita Allah Subhanahu wa taala ingin mengganti anak ini dengan anak yang lain, ya, yang lebih saleh dan lebih sayang kepada kedua orang tuanya, ya. Jadi kita bisa bayangkan anak ini Allah ambil, bisa jadi kalau dia hidup di masa depan mungkin dia tidak kuat menghadapi godaan. Kita sebenarnya tidak bisa kita bilang, tapi kita analogikan dengan kisah Nabi Khadir tersebut, sehingga kita bisa lebih mudah husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah ingin yang terbaik bagi anak ini. Atau kita mungkin berpikir anak ini, ya, dia pindah menuju ke kehidupan yang lebih baik. Mungkin sekarang dia di sini begini, mungkin sakit, tadinya kita dapat dia sakit, susah, tahu-tahu Allah cabut nyawanya. Kita bilang mungkin Allah mengendaki dia pindah ke kehidupan yang lebih nyaman di alam barzah, yang lebih nikmat. Mungkin kita sedih tapi dia lebih bahagia di sana. Ini diantara mungkin kita memanage pikiran kita agar kita husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lagi mungkin Allah ingin menggantikan dengan yang lebih baik, ya. Kalau memang masih bisa punya anak, ya. Intinya siapa yang bersabar ketika anaknya meninggal dunia, maka dia akan masuk surga. Hadis berikutnya, Imam Bukhari bawakan banyak sekali riwayat. Benar-benar karena meninggalnya anak itu ujian yang sangat berat, lebih daripada meninggal orang tua, ya. Orang kehilangan orang tua sedih, tapi lebih sedih kalau anaknya yang meninggal, ya. Karena kasih anak kepada orang tua kalah dengan kasih orang tua kepada anak, itu tidak. Kasih anak terhadap orang tua kurang dibanding dengan kasih orang tua kepada anak. Jadi kalau anak yang meninggal itu lebih berat daripada kalau orang tua yang meninggal. Imam Bukhari bawakan banyak hadis. Riwayat berikutnya kata Imam Bukhari rahimahullah, qala hadatsana Haramiyu bin Hafsin wa Musa bin Ismail qala, mereka berdua berkata hadatsana Abdul Wahid qala hadatsana Utsman bin Hakim qala hadatsani Amr bin Amir Al-Ansari qala hadatsatni Ummu Sulaim. Ummu Sulaim berkata qalat kuntu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu hari aku berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Ummu Sulaim. Nabi berkata, wahai Ummu Sulaim, ma min muslimaini yamutu lahuma thalathatu auladin illa adkhalahumullahu jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Ummu Sulaim, tidak ada 2 orang, itu pasangan suami istri, ya, yang meninggal 3 anaknya, yamutu lahuma thalathatu aulad, 3 anak mereka meninggal dunia, illa adkhalahumullahu jannata, kecuali Allah masukkan mereka ke dalam surga. Bifadli rahmatihi iyahum, karena rahmat Allah untuk mereka. Qultu wasnan, kata Ummu Sulaim, bagaimana Rasulullah kalau yang meninggal 2 orang? Qala wasnan. Dia mengatakan demikian juga kalau meninggal 2 orang. Hadis ini memiliki tambahan makna bahwasanya yang masuk surga bukan cuma ayah atau ibunya saja, tapi dua-duanya. Dua-duanya. Karena ini anak adalah hasil dari mereka berdua. Jadi dua-duanya, kalau juga duanya sabar, dua-duanya masuk surga. Kalau satu yang sabar, satu yang masuk surga. Oleh karena kalau seorang suami atau seorang istri ditakdirkan anaknya meninggal, maka dia berusaha menyabarkan pasangannya, ya. Ini titipan Allah Subhanahu wa taala.
Allah lebih sayang kepada dia daripada kita. Allah lebih tahu yang terbaik buat dia daripada kita. Biarkan Allah ambil yang Allah titipkan kepada kita. Subhanallah, kalau sudah dengar ada kawan anaknya meninggal, bingung kita mau ngomong apa ya. Betapa sedihnya dia ya. Jadi sebagian teman Masya Allah tegar. Ustaz, kepada Allah hari ini Allah mengambil titipannya. So, saya baca gimana, kalau nimpa saya gimana. Berat sekali. Ya. Berat. Ya. Tapi itu titipan Allah Subhanahu Wa Taala. Lahi ma'akhad walahu ma'ata. Ya, sungguhnya apa yang Allah ambil itu Allah punya, apa yang Allah berikan juga Allah yang punya. Maka surga itu bukan cuma kepada ibunya atau bukan kepada ayahnya saja, tapi kedua orang tuanya akan masuk surga. Jika keduanya sabar, maka perlu suami istri untuk saling menguatkan hati ketika anaknya meninggal. Dan saya ingatkan kepada ibu-ibu, kalau anaknya ada yang meninggal, jangan memasang benda-benda yang membuat selalu mengenang anak tersebut. Fotonya dipajang di kamar, ngelihat terus sedih terus. Bonekanya dipajang di situ. Ayunannya dipajang di situ. Nanti kalau ayahnya goyang sendiri gimana? Jangan. Udahlah. Justru kita berusaha menghilangkan sebab-sebab kesedihan. Para fuqaha mengatakan takziah tidak boleh lebih dari 3 hari. Takziah maksimal 3 hari. Lebih dari 3 hari makruh. Kenapa? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, karena itu yujaddidul huzan, memperbaharui kesedihan. Kita sedih, wajar, semua orang sedih. Tapi jangan kita mengajarkan diri kita untuk bersedih. Karena setan ingin kita bersedih. Kalau kita sedih berkepanjangan, kecuali di luar kemampuan kita sudah hilangkan sebab-sebab, tapi tetap aja datang itu ujian. Selalu kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, alhamdulillah ala kulli hal. Setiap kita sedih kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, alhamdulillah ala kulli hal. Allahumma ajurni fi musibati wa khulufi khairan minha. Ya. Tapi kalau kita menyengaja diri kita untuk sedih, dipasang untuk fotonya di depan, mainannya taruh di situ, ayunannya taruh di situ, dan semuanya. Akhirnya kita tiap hari nangis. Akhirnya ngurus orang tua nggak bisa, ngurus suami nggak bisa, ngurus anak yang lain juga nggak bisa. Ibadah juga malas-malasan, hidup kayaknya tidak semangat. Ini setan yang ingin seperti ini. Ya, maka jangan kita menyengaja hal tersebut. Hadis berikutnya, dan di sini ada tambahan lagi. Rasulullah SAW menyebutkan tentang bahwasanya semua itu maksudnya dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan anak ini meninggal, kedua orang tuanya jadi masuk apa? Surga, ikut masuk. Kenapa? Rahmat Allah Subhanahu. Kalau masuk surga itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di antara Allah punya cara untuk buat seorang masuk surga. Serahkan kepada Allah, tahu mana yang terbaik. Terkadang dengan mengambil buah hatinya. Hadis berikutnya, qala haddatsana Ali, qala haddatsana Mu'tamir, qala qara'tu 'ala al-Fudail an Abi Huraiz anna al-Hasan haddatsahu biwasitat anna Sa'sa'ah bin Muawiyah haddatsahu annahu laqi Abu Dzar mutawahhishan qirbatan qala ma laka min al-walad ya Abu Dzar. Dari Sa'sa'ah bin Muawiyah, ya, dia bertemu dengan Abu Dzar sedang membawa qirbah, yaitu tempat berisi air untuk ngisi air yang terbuat dari kulit. Maka Sa'sa'ah bin Muawiyah berkata, "Malaka minal walad ya Abu Dzar?" Kau punya anak berapa? Qala ala uhadditsuka. Abu Dzar berkata, "Maka aku kabarkan kepada engkau." Qultu bala. Aku berkata, "Iya." Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yamutu lahu salatun minal walad lam yablughul hintha illa adkhalahu Allahul jannah." Tidak seorang muslim pun yang meninggal, 3 anaknya meninggal, yang ketiga anak tersebut belum balik, kecuali Allah akan masukkan dalam surga. Bifadli rahmatihi iyahum, karena rahmat Allah kepada mereka. Wa ma min rajulin a'taqa musliman illa ja'alallahu azza wa jalla kulla udhin minhu fikakahu li kulli udhin minhu. Dan tidaklah seorang laki memerdekakan seorang budak, kecuali setiap anggota tubuh dari budak tersebut yang dia merdekakan akan memerdekakan tubuhnya dari api neraka jahanam. Kalau dia memerdekakan budak seluruh tubuhnya seutuhnya, maka dia pun akan merdeka dari neraka jahanam. Hadis ini maknanya sama. Dia tanya orang tentang anak, maka Abu Dzar menyebutkan tentang hadis yang berfaedah terkait dengan anak. Memang anak adalah hal yang sering kita tanyakan, gimana anak-anak, gimana ini. Bekas kita salah ngomong, ada orang, gimana anak-anak, gimana, anak sudah berapa, ternyata mandul, misalnya sedih kan.
Atau bagaimana anak-anak ternyata meninggal, sedih. Maka di antara, ya karena anak-anak kata Allah Subhanahu wa taala, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak perhiasan kehidupan dunia, kesenangan dunia anak-anak. Kita tidak usah, saya nggak bicara punya anak soleh ya. Itu anak soleh, kita punya anak misalnya 4 atau 5 atau 6, bertengkar di antara mereka. Kakak kita saja bahagia melihat mereka. Mereka ribut-ribut sendiri, kita bahagia. Bagaimana kalau mereka soleh semua? Mereka aja tengkar-tengkar dikit, kita apa? Senang melihat anak-anak rame. Kalau nggak ada anak-anak nggak rame. Karena itu perhiasan dunia. Maka sedih kalau seorang tidak memiliki anak. Ya. Maka kalau seorang tidak memiliki anak atau anaknya meninggal, dia ingat hadis-hadis seperti ini. Hadis-hadis seperti ini.